Shalom warga kerajaan, pengharapan bagi kita yang ingin mempermuliakan Tuhan adalah janji Tuhan Yesus sendiri. Dan Yohanes 14 ayat 12, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Kamu itu Anda dan saya ya. Bahkan pekerjaan yang lebih besar, sebab aku pergi kepada Bapa. Levelku akan berbeda, bukan lagi aku jadi manusia, tapi kembali dalam keadaanku sebagai Tuhan ya, sebagai Allah sendiri sang firman. Dan kita melihat bukan cuma Tuhan Yesus, tetapi juga para rasul dan semua orang percaya. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 14 dan selanjutnya, makin lama makin bertambah jumlah orang percaya pada Tuhan, laki-laki maupun perempuan. Ayat 15 berkata, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Bayangkan saudaraku ya, yang barusan ini pandemi aja saudaraku, begitu banyak orang tidak ada tempat tidur, sampai ada di gang-gang, di alley, di rumah sakit saudara dibaringkan ya. Tapi apa yang terjadi? Supaya yaitu apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Wow, tanpa penumpangan tangan. Dan juga orang banyak sekitar Yerusalem berduyun-duyun bahwa orang sakit dan orang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan, dilepaskan. Saudara, saya periksa di sini bahwa di sana dikatakan menaungi, overshadow, itu adalah episkiatso. Episkiatso itu dikelilingi, dilingkupi dengan kemuliaan Tuhan yang bersinar begitu terang ya. Mungkin mata jasmani tidak bisa lihat ya. Kalau saudara lihat banyak kan digambarkan cuma ada lingkaran begini yang disebut halo, itu bukan saudaraku, tetapi kemuliaan Tuhan keluar lewat diri kita. Ingat apa yang saya sampaikan, yang bisa menghalangi itu kalau ada gantang ini saudaraku, kehidupan jasmani ya. Tetapi ketika saudaraku kita bersedia, yaitu kulit luar ini secara rohani dilepaskan, kemuliaan Tuhan akan muncul. Saya mengalami dalam hidup saya. Satu hari saya bersama rekan saya, Bapak Pendeta Robert ya dari Sutanto dari Jakarta. Kita jemput istri kita di salah satu salon di kota ini ya. Dan ketika itu karena mereka lama ya, wanita kan, kita bilang oke, Robert, kita cuci rambut aja. Ketika kita berdua mencuci rambut, apa yang terjadi? Ya, jelas sekali yang mencuci rambut saya itu dan Pak Robert adalah ya yang sekarang disebut LGBT saudara ya. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka menyentuh rambut kita, langsung kelepasan. Dan hari itu orang itu diselamatkan saudaraku, lalu dibina oleh Pak Frankie. Dan ya, ajaib sekali, kita tidak berkhotbah, kita cuma hadir, kita membawa hadirat Tuhan saudara. Dan kejadian seperti sering terjadi saudaraku. Saya ketemu dengan orang dan roh Tuhan bekerja, karunia Tuhan bekerja. Saya diberitahu tentang keadaan orang itu dan dia serahkan hidupnya pada Tuhan. Karena itu tidak untuk beberapa orang. Kalau kita baca kisah Rasul itu cuma rasul-rasul, tidak. Semua orang percaya. Itu ketika Roh Kudus memenuhi kita dan kita tidak menutupinya dengan gantang, tetapi di atas kaki dian kita bersaksi tentang nama Yesus, maka saudaraku kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Glorify the Lord. Dengan bersaksi bagi dia, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Glorify His name. Tuhan memberkati saudara dan memakai saudara. God bless you. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau menyampaikan satu firman yang saya mau beri judul Go to the Next Level. Kalau kita melihat kehidupan Musa. Musa hidup di kerajaan selama 40 tahun. Tetapi kemudian kita tahu Musa pada akhirnya membunuh dan dia melarikan diri. Dan apa yang dialami dia selama 40 tahun? Apa yang dijalani Musa selama 40 tahun? Musa hanya menjadi penggembala kambing domba. Kalau ujung-ujungnya cuma jadi penggembala kambing domba,
kayaknya Musa nggak perlu deh tinggal di kerajaan. Betul nggak? Ngapain Tuhan waktu itu bawa Musa dididik dengan sangat luar biasa, dengan standar kerajaan, memiliki gaya hidup yang seperti pemimpin. Kalau ujung-ujungnya cuma jadi penggembala kambing domba, kita semua berpikir rasanya wasting time, buang waktu. Karuan dari dulu dia hidup biasa aja. Bahkan mungkin pada waktu dia menjadi penggembala kambing domba, dia akan jauh lebih expert, dia akan jauh lebih berpengalaman ketimbang dia nggak pernah pegang arit, dia nggak pernah pegang wedus, nggak pernah pegang apa-apa, semua dicepai dengan enak, ya disediakan dengan ini karena dia dianggap sebagai putri, anak dari putri Firaun. Tapi kita lihat, waktu Musa menjalani itu selama 40 tahun, apa Tuhan gak lihat itu? Apa Tuhan gak punya rencana di dalam kehidupannya? Apa Tuhan salah nempatin Musa pada waktu itu? Apa Tuhan salah nempatin Musa yang sekarang ini? Salah di mana? Gak ada koneksinya sama sekali antara yang satu tinggal di awan-awan, yang satu tinggal di dasar bumi seakan-akan. Tapi kita tahu Tuhan tidak pernah salah. Tuhan gak pernah salah. Jangan dipikir pada waktu Musa menggembalakan kambing domba, Tuhan gak lihat. Halo? Setiap hari yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan lihat. Tuhan pantau. Tuhan nilai. Gimana Musa? Tuhan izinkan Musa menggembalakan kambing domba, pengen tahu karena saya orang Jakarta jadi saya sering ngomong Jakarta gini. Tuhan seperti ngomong gini, pengen lihat gue, dia kayak apa sih? Kalau menggembalakan kambing domba, becus apa enggak becus? Bisa apa enggak bisa? Entos apa gak entos nek wong Jawa? Ya. Able or capable. Bisa apa enggak bisa? Waktu Tuhan lihat ternyata kok Musa kok pinter gitu menggembalakan kambing domba. Waktu Tuhan lihat itu, Tuhan bilang okay, now go to the next level. Apa? Enough, cukup Musa. Sekarang aku mau kamu gembalakan umatku yang ada di Mesir and bawa dia ke tanah perjanjian. Tanah yang aku sediakan. Kalau ngurusin wedus saya gak entos gitu. Ya opo carane ngurusin manusia gitu. Mesti gak iso. Wedus masih bisa dipukul, ceples. Mau nganan diceples dhek ngiri. Menungso. Tanya Mbak Pak Gem gitu. Baru aja dikotbain. Baru aja dikotbain. Loh kok gitu lagi. Kalau gitu lagi tanya Pak Gem. Apa Pak Gem ngambil itu rotan diceples. Kamu tuh lo baru dengar. Apa Pak Gem langsung ngene ya. Baru dengar khotbah. Kok bisa begitu? Apa begitu? Kalau kambing domba aja hebat, pasti manusia dia juga bisa. Mungkin bisa, tapi yang ini yang pasti ini udah lewat dulu. Oh itu sebabnya sekarang saya mau bilang, mari kita kasih Pak Gem pedus ya, suruh ngangon pedus. Kalau manusia pinter, mestinya kambing domba pinter. Oke bukan itu bercanda ya. Nah mari kita lihat sekarang Daud.
Pada waktu Daud harus menghadapi singa, beruang, binatang buas. Daud mungkin ngomong gini, masalah Tuhan. Aku tuh loh badanku juga gak gede-gede amat. Aku tuh loh masih kecil, badanku mungil begini. Tapi kenapa Tuhan izinkan aku harus menghadapi binatang buas yang mau makan domba-dombaku? Ya apa Tuhan? Jok dipikir Tuhan itu gak punya rencana di situ. Tuhan mau tahu seandainya Daud menghadapi itu, gimana Daud? Apa Daud waktu lihat begitu dia langsung lari? Ketakutan, dia biarkan bodoh deh dombanya, mau dimakan-makan deh. Gampang nanti urusan belakang aku tak ngomong sama papa. Sorry swear. Tadi ada binatang buas, coba papa sekarang mau pilih mana? Papa pilih anaknya mati, apa papa pilih dombanya mati? Ayo. Apa Daud begitu? Enggak loh. Daud hadapi loh binatang buas itu. Tuhan bilang, oke, go to the next level. Daud diizinkan untuk menghadapi Goliat. Kalau binatang buas aja dia gak berani, bagaimana mungkin dia menghadapi Goliat? Mestilah Isa kepoyoh-poyoh, betul apa enggak? Isa terkencing-kencing loh, mana berani menghadapi Goliat yang gede nih kayak gitu. Gak akan berani. Mari kita belajar bagaimana kita go to the next level. Sekarang saya cuma mau ngomong begini. Saudara semua yang ada di tempat ini, yang tidak punya kerinduan untuk go to the next level, yang tidak punya kerinduan untuk naik level, naik tingkat, sekarang mulai pulang. Karena firman ini untuk mereka-mereka, untuk saudara-saudara yang mau naik tingkat. Oke, kalau saudara masih tinggal di tempat ini berarti semua saudara mau naik tingkat. Apa yang Tuhan katakan? Yuk kita lihat di dalam Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ada satu hal yang sangat penting di sini, engkau telah setia dalam perkara kecil. Kita mesti pass ini dulu. Kita mesti menang di sini dulu. Kita mesti melewati. Kita mesti setia kepada perkara-perkara kecil yang sekarang Tuhan izinkan ada pada kita, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. And Tuhan lihat apakah kita setia. Apakah kita bisa melewati itu? Kalau Tuhan lihat, oke, you bisa, you setia, you oke di sini, go to the next level. Persis kayak anak sekolah. Kalau kelas 1 aja apa yang ada di hadapannya dia aja nggak dikerjain, gimana mau naik ke kelas 2 and seterusnya? Gak bisa. Itu sebabnya udah gak usah terlalu mikir di depan kayak apa. Yang penting sekarang dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Entah apa yang ada pada kita, entah kejadian demi kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Awasi, perhatikan. Apakah kita setia kepada semuanya itu? Pada waktu Tuhan dapati kita gak setia. Pada waktu Tuhan dapati kita nggak melewati semuanya itu, jangan pernah mimpi kita akan naik tingkat. Oke, saya mau ambil satu contoh tokoh yang ada di dalam Alkitab. Dia adalah Petrus. Petrus ini adalah seorang penjala ikan. Tapi kita tahu at the end
Siapa Pak Petrus itu? Tuhan kemudian rekrut dia untuk menjadi penjala manusia. Tapi kita lihat, apakah prosesnya cuman ujuk-ujuk Tuhan datang, Tuhan lihat Petrus, kemudian Petrus yuk ikut aku yuk jadi penjala manusia. Apakah begitu? No, ada proses. Ada hal-hal yang Tuhan sedang amati, ada hal-hal yang Tuhan sedang nilai, ada hal-hal yang sebetulnya itu adalah ujian dan Tuhan sedang mau bikin nilai buat Petrus seperti apa. Yuk kita mulai masuk. Lukas 5 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 3 ayat yang kita baca ini sedang berbicara apa di dalam kehidupan kita? Apa yang sedang mau diseberangkan oleh ketiga ayat ini untuk kita? Tampaknya ayat ini biasa, tapi ini sebetulnya adalah satu pelajaran yang Petrus mesti mengerjakan, and Tuhan sedang melihat Petrus lulus apa enggak. Kita tahu ya, semua sudah baca Alkitab, ini cerita yang tidak asing bagi kita. Kita tahu Petrus mencari ikan semalam-malaman, dapat apa enggak? Tidak dapat. Oke, dia semalam, dia cari ikan, enggak dapat, dia balik ke tepi pantai dengan hasil zong, 0, 0, enggak bawa ikan apapun. Mari coba, seandainya kita usaha, capek, pulang enggak bawa hasil. Jujur, bagaimana perasaan kita? Gimana emosi kita? Gimana respon kita? Udah capek, gak ada hasil, 0. Berapa banyak orang pada waktu menghadapi ini semua jengkel, betul? Marah. Tapi mari kita lihat Petrus, ya. Bagaimana responnya terhadap tantangan yang ada? Ternyata dia gak menyerah. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus pada waktu itu setelah dia sampai di tepi pantai, firman Tuhan mengatakan bahwa dia sedang membasuh jalannya, ayat 2. Apa artinya dia sedang membasuh jalannya? Kita tahu dia tebar jala, yang dapat cuma ganggang, plankton, bukan ikan. Itu sebabnya dia mesti bersihin. Kenapa dia bersihin? Karena dia mau atau pikir sebentar malam aku akan cari ikan lagi. Simon pada waktu itu memang namanya. Ya, apakah pada waktu itu dia langsung begitu nyampe di darat, itu jala diunyel-unyel, dilempar, dia pulang ke rumah, dia jengkel, terus istrinya tanya, "Pak, gimana Pak? Mana ikannya?" Nggak usah tanya. Jalannya mana? Bodoh. Ada telepon nggak diangkat, pintu masuk dijebret. Berapa banyak orang merespon terhadap setiap tantangan seakan-akan give up, putus asa. Ternyata Petrus gak begitu. Dia bersihin jala-jalanya. Ini menunjukkan apa? Dia punya sikap yang tidak mudah menyerah. Ini hal sepele loh. Hal sepele. Tapi
Saya percaya seorang pemimpin, mungkin banyak di antara kita yang adalah pemimpin atau punya perusahaan atau punya karyawan sekian. Dia bisa melihat mana karyawannya, mana stafnya yang dia adalah orang yang tidak mudah menyerah dengan orang yang mudah sekali frustrasi. Rajin si Petrus itu bersihin jalan, jadi dia nggak pulang ke rumah, tetap di situ dia bersihin jalan. Dan bukan cuma itu, Yesus datang ke situ, dia lihat ada banyak kapal, lah kok yang diminta kapalnya si Petrus, betul? Dipinjem, bayangin nih. Mana sih yang datengin sial buat si Petrus tuh? Yang datengin sial buat Petrus tuh kan kapalnya, kenapa sih gue udah bawa lu ke ujung-ujung sono nggak dapet. Bukan cuma itu, dari segitu banyak dipinjem kapalnya Petrus. Coba orang kalau udah lagi jengkel terus dipinjem. Orang datang minjem. Dongkol apa enggak? Mestinya nih tensinya jebol nih ya. Jebol salah. 200 jebol ya. Bukan cuma itu. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Masya Allah. Wis minjem nyuruh lagi. Tuhan dia gak punya pemikiran. Orang kalau minjem itu yang jangan lagi lah nyuruh. Tahu dirilah. Bahkan kalau kita tahu orang itu tuh lagi bokek, orang itu lagi gagal, orang itu lagi nggak apa begitu ya, mbok jangan diganggu. Ini udah lagi gagal, propertinya dipinjem, udah dipinjem, nyuruh lagi. Mon, tolong Mon, jorokin Mon ke tempat yang lebih jauh Mon. Masa Allah, lu kagak lihat gue lagi bersihin jala-jala. Kalau dipikir ini semua terjadi begitu saja. No, Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Setiap setiap jengkal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, semua punya maksud. Gak ada yang by the way, begitu aja. Gak ada yang terjadi secara kebetulan, gak ono. Semua atas pemikiran dan hikmat Tuhan untuk satu tujuan. Tuhan lagi mau lihat. Coba, tak bikin gak dapet ikan. Gagal, ya opo. Dalam keadaan begitu, aku dari segitu banyak kapal, aku cuma mau pinjem kapalnya Simon. Sudah pinjem, aku pengen tahu kalau dia tak suruh lagi untuk menolakkan kapal. Kaya opo. Mecucu apa ora cucu gitu. Ya. Jengkel apa ora jengkel. Tuhan lagi lihat, ternyata Simon lakukan semuanya itu. Tuhan bilang, yang begini ini cocok nih jadi stafku nih. Yang gini ini nih, klik lah. Chemistry nih, satu chemistry nih sama aku nih. Nih yang kayak begini ini seirama nih sama aku. Aku gak butuh tuh orang-orang yang baru ada tantangan dikit udah langsung mengapa aku begini. Aduh yang kayak begitu tuh gak cocok sama Tuhan. Gak cocok. Untuk kerja di ladang Tuhan gak cocok yang kayak begini. Orang yang baru aja punya masalah, udah punya masalah, nyanyinya lagi. Aduh, itu channelnya udah beda lagi. Oh ya nasib, ya nasib. Aduh gak cocok, gak cocok belas. Orang-orang yang punya sikap yang begitu. Baru apa dikit nyerah, baru apa dikit nyerah. Tuhan bilang gimana aku mau bawa kamu go to the next level. Karena orang yang dibawa naik oleh Tuhan itu anginnya lebih keras, betul? Dibawa lebih tinggi lagi, masalahnya lebih gede.
Lalu masalah yang begini aja lu udah keok. Yang begini aja lu udah rasanya udah ampun mau mati gak bisa apa-apa. Ya opo dibawa go to the next level. Gak bisa. Bisa bunuh diri tuh ntar di atas tuh. Kadangkala kita nih sering pikir, Tuhan kenapa sih Tuhan aku nih gak punya karyawan 1000. Tuhan bilang, sebelum 1000 lu baru gue kasih karyawan 10 aja lu udah jigrik rambut lu kayak begitu. Baru punya karyawan, aduh nih karyawan gue. Tuhan sayang, lu baru dikasih karyawan 10 tensinya dari 120 udah 150. Ntar kalau gue kasih karyawan 1000 lu bisa masuk rumah sakit lu ntar. Game over. Ya. Jadi mari sekarang kita belajar. Apa yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bagaimana respon kita terhadap setiap tantangan demi tantangan, setiap masalah demi masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan waktu ada masalah langsung. Tiap ada masalah langsung mati aku. Setiap ada masalah sudah ngumpat. Setiap ada masalah langsung apa? Ngomong yang enggak. Mulutnya ngecepret. Orang yang begini, orang yang tidak akan pernah diangkat oleh Tuhan. Orang yang tidak akan pernah dibawa sama Tuhan ke tempat yang jauh atau dipercayakan yang lebih hebat lagi. Tidak akan, never at all. Enggak akan. Itu sebabnya mari kita belajar. Dengan apa yang sekarang ini tantangan demi tantangan yang ada. Hidup ini apa enggak berat? Berat. Tapi jangan pernah menyerah. Don't give up. Jangan pernah menyerah. Karena apa? Kalau kita mau dibawa ke level yang lebih tinggi lagi, maka pasti persoalannya akan jauh lebih berat lagi. Tapi kita minimal kalau yang sekarang kita bisa pass, kita bisa lewati, maka kita akan go to the next level. Yang di sini bisa lewat lagi, kita akan maju lagi, dan maju lagi. Amin. Siap hadapi tantangan yang sekarang ada? Cok dipikir Tuhan gak lihat lo ya. Ya, jangan dipikir Tuhan lagi gak mantau kita lo ya. Enggak lo ya. Ingat, Tuhan lagi lihat. Tuhan mau lihat apakah kita setia di dalam perkara yang ini. Apakah kita lewat di dalam perkara yang ini. Ingat, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Waktu itu Petrus belum kenal Yesus itu siapa. Waktu itu Petrus belum tahu kebesaran Tuhan siapa. Tapi dia udah punya sikap yang seperti itu. Kalau kita tahu hidupnya Petrus setelah dipakai Tuhan gak mudah. Penuh dengan tantangan, masuk penjara. Berapa kali dianiaya. Tapi dia no give up. Dia tidak menyerah sama sekali. Karena dia punya tipe. Tidak mudah menyerah terhadap setiap tantangan. Karena apa? Dia tahu dia punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita juga punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yuk bilang sama sebelah-sebelah. Don't give up. Don't give up ya. Don't give up. Kalau mau go to the next level, don't give up. Oke? Ya. Sekarang yang berikut. Udah selesai belum nih ininya? Apa namanya? Tugasnya? Belum. Masih ada lanjutannya, oke? Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sekarang pelajaran yang kedua. Belum selesai nih pelajaran 1 menghadapi tantangan begini. Pelajaran yang kedua, bagaimana responnya Petrus terhadap otoritas Allah. Siang-siang Yesus bicara apa? Mon, ayo Mon, kita bertolak ke tempat lebih dalam. Jangan lupa bawa jala.
di sini memang dikatakan cuma bertolak ke tempat lain dan tebarkanlah jalamu. Tetapi sebetulnya bahasa aslinya bukan jala, tetapi nets, jala-jala. Jadi jamak, bawa jala-jala kamu. Nah, Petrus tuh dari lahir dia adalah nelayan. And dia tahu pasti kalau malam aja nggak dapet, bagaimana mungkin tengah hari bolong ini bisa ada ikan? Logikanya, pengalamannya selama menjadi nelayan sedang mengatakan bahwa apa yang diminta oleh Yesus itu bertolak belakang. Gak masuk akal, gak masuk logika. Ini sekarang Petrus sedang diperhadapkan. Gimana kamu kalau aku bilang ayo pergi and bawa jala-jalamu. Lagi dilihat. Tapi yang luar biasa. Sebagai seorang pemula begini si Petrus. Dia katakan ya memang masih ngeyel. Guru, telah sepanjang malam aku cari ikan and gak dapat apa-apa. And sekarang guru nyuruh aku untuk bawa ikan, bawa jala. Tunggu dulu, kepalaku tak kocok dulu. Isa apa enggak nih? Mungkin apa enggak nih? Tapi kemudian Petrus ngomong apa? Oke dah. Aku akan bawa jala satu aja. Tujuannya apa? Karena sebetulnya di dalam hatinya nih sebenarnya nggak benar-benar yakin sih. Nggak terlalu yakin, hakul yakin gak ono. Ya 50%, 40%, oke lah. Jadi oke lah gue bawa satu, tujuannya adalah kalau nggak dapet ikan aku gak malu. Wes bawa satu aja belum karuan dapet. Gak karuan, belum tentu. Wes tak bawa satu. Bagi Tuhan, oke lah. Buat anak-anak masih SD, oke deh. Gak apa-apa, yang penting lu masih mau bawa. Dia bawa, dan akhirnya apa? Jalannya koyak. Salahnya sopo jalannya koyak? Salahnya DE. Tuhan udah ngomong bawa jala-jalamu. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang perusak. Bawa jalamu, kalau kamu bawa jala lebih dari satu, gak sampai jalamu itu koyak. Masalahnya kamu cuma bawa jala satu dan bebannya overload. Sehingga apa? Ya itu sudah rusak jalannya. Tapi minimal responnya si Petrus terhadap otoritas Allah taat. Tuhan gak akan bisa angkat kita lebih tinggi lagi kalau yang sekarang aja kita gak taat. Gimana Tuhan mau percayakan kita jadi begini kalau yang sekarang aja gak taat. Yang dikit aja gak taat. Gimana Tuhan mau berkati kita dengan lebih luar biasa lagi kalau dengan apa yang kita dapat, income yang kita dapat sekarang aja kita udah gak setia kepada perpuluhan. Perempuan cek mikir, bio. Waktu gajinya 1 juta, pendapatannya 1 juta 100.000, ya wes cincai kasih 100.000. Waktu Tuhan kasih 10 juta, oke, perpuluhannya 1 juta masih, gak apa-apa wes tutup mata buat Tuhan 1 juta, oke. Waktu dikasih 100 juta, perpuluhannya berapa? Kok gede? 10 juta loh. Kok gede ya? Hayah kono. Nek 10 juta di mata kita aja gede, ojo mimpi Tuhan kasih kita MM-an. Gak usah mimpi. Ya. Karena yang ini aja udah gak taat. Gimana Tuhan mau percayakan kita lebih lagi? Sesuatu yang besar itu hanya akan terjadi pada waktu kita taat sama Tuhan. Saya ingat bagaimana anak saya yang mati. Tapi Tuhan katakan bawa anak ini pulang. Anak ini akan mempermuliakan nama Tuhan.
2 hari 2 malam, 2 kali 24 jam. Jenazah anak saya ada di depan saya. Dan Tuhan katakan doa, anak ini mempermuliakan nama Tuhan. Doa, 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 doa. Saya nggak makan, saya nggak minum, saya nggak ke toilet, nggak apa. 2 kali 24 jam cuma bersimpuh di depan jenazah anak saya. Apa yang terjadi? Setelah 2 kali 24 jam anak saya mulai bekah bekuh. Anak umur sebulan. Mulai mulutnya mulai melet. Yang tadinya dari ujung kepala sampai ujung kaki semua itu alat. Dan dokter katakan terserah ibu, diangkat alatnya dia mati. Secara kedokteran sebetulnya dia sudah mati. Tapi kan ibu baru saja selesai melahirkan, sesar, pasti ibu mungkin belum siap. Jadi kami mempersiapkan semuanya itu untuk sampai kapan ibu merasa sudah lego, kami angkat alat-alatnya. Tapi Tuhan bilang bawa pulang, ini anak mempermuliakan nama Tuhan. Lah ya apa waktu diangkat nih anak wis biru. Perawat wis ngomong, bu mati nih bu. Suami saya wis nyenggol, lebokno maneh. Pasangin lagi. Tapi Tuhan bilang gini, bawa pulang. Ya opo, sing sitok ngomong pasang lagi alatnya. Yang satu ngomong bawa pulang. Ini gak masuk logika. Apa yang Tuhan katakan gak masuk logika. Sampai di parkiran anak saya udah dingin. Suami saya sampai bilang gini, ayo bawa masuk lagi. Kalau kamu malu, kamu gengsi, aku yang bawa masuk. Jok sampai kamu nanti nyesel seumur hidup loh. Ini anak loh. Saya doa sampai nangis. Tuhan ya apa? Bawa pulang Esther, bawa pulang. Bisa bayangin, sampai saya bilang Tuhan jangan ngomong mbak saya, ngomong sama suami saya. Supaya saya ini srek gitu ya. Kalau ya apa itu ditanggung sama-sama gitu loh. Jangan nanti saya yang disalahin dewek gitu loh. Tapi Tuhan gak bicara kepada suami saya, cuma ngomong ke saya, bawa pulang. Lah ya apa? Ya saya cuma taat saja bawa pulang. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Walaupun jalannya tampaknya gak menjanjikan. Tapi kalau kita taat aja. Maka Tuhan akan membawa kita kepada level-level yang jauh lebih tinggi. Amin. Taat. Hal-hal yang kecil. Tuhan cuma bilang kalau hari Sabat, ayo kuduskan hari Sabat. Ibadah. Wis talah, gak usah mikir. Terus ya opo nek corona, terus ya opo nek aku kena covid, terus ya opo nek ini, terus ya opo hujan. Mati awake dhewe kena hujan kalah. Gak mati loh kita lo kena hujan. Ya apa enggak? Tapi kita nih terlalu banyak pemikiran macam-macam yang sebetulnya kita nih bisa geregah, tangi, jalan, isa, pergi ibadah. Opo, gak ibadah. Tuhan cuma bilang jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, betul? Itu simple. Yang simple aja kalau kita gak taat, gak usah ngimpi, Tuhan akan bawa kita kepada perkara-perkara yang jauh lebih besar. Jangan mimpi, oke? Apa sudah selesai? No. Lanjut ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Oke, yang tadi Tuhan ngomong, Mon, pinjam kapal. Mon, ayo kita bertolak ke tempat lebih dalam. Mon, ayo bawa jala-jala kamu. Mon, tebarkan jala-jala kamu. 1, 2, 3, ngomong Yesus. Sekarang Simon dapat ikan banyak, betul? And Tuhan no comment.
Sekarang Tuhan diem. Tuhan gak mau komen. Jangan dipikir Tuhan gak komen terus kita bebas mau melakukan apapun. Ojo loh. Tuhan diem karena Tuhan pengen tahu responnya Simon pada waktu dia menerima keberhasilan dari Tuhan. Dia sekarang udah dapat banyak ikan nih. Ya apa responnya? Tuhan diem aja. Nggak ngomong. Ternyata Simon begini, Petrus begini. Waktu dia dapat banyak ikan, dia bukan tipe orang yang serakah. Yang pada waktu dapat langsung oke, dia pergi ke pantai, dia taruh di pantai, dia balik lagi ke tengah laut, dia ambil lagi ke tengah ikannya danau, kemudian balik lagi ke pantai, dia taruh lagi di cold storage, and kemudian dia telepon istrinya, "Ma tolong ma jualin dulu ke pasar ikan, aku mau ngambil ikan lagi." Dia ambil lagi, dia apa begitu? Enggak loh. Pada waktu dia ambil ikan, dia tahu berapa banyak temannya yang gak dapat ikan. Yang semalam bersama-sama dengan dia dan tidak mendapat apapun. Dia panggil, dia kasih kode. "Hui, ayo sini, banyak ikan di sini." Tuhan lihat, aduh, arek sitok iki loh. Ternyata apa? Dia murah hati. Bukankah Tuhan mengatakan, "Aku akan memberkati engkau supaya engkau jadi berkat." Betul? Kalau seandainya waktu itu Simon dapat dan dia greedy ya, serakah. Dia itu pelit sama orang. Ngapain gue kasih berkat buat orang lain? Ini kan buat aku. Aku sendiri masih kurang kok. Aku sendiri masih perlu buat ini itu. Waduh, ini daftarku banyak banget. Belum lagi titipan istriku. Daftarnya sak dabres koyok ngono. Kalau dia sifatnya pelit, sorry. Walaupun yang pertama dan yang kedua dia lewat. Yang ketiga gak lewat, Tuhan bilang gak bisa. Karena apa? Pada waktu Tuhan angkat kita, Tuhan percayakan kita macam-macam, tujuannya untuk apa? Tuhan mau kita jadi berkat buat banyak orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Tuhan gak mau dipek dewe. Tuhan gak mau apa yang Tuhan kasih itu kita cuman genggam buat kita sendiri. Tuhan gak mau. Coba kalau kita lihat, kenapa pada waktu kita di akhir ibadah, Pak Gem datang ke sini dan kemudian ngomong, "Saudara, mari kita akan pulang, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bukalah kedua belah tangan saudara." Betul? Apa ini buka begini? Apa tujuannya buka begini nih loh? Apa sih dibalik buka tangan gitu? Kenapa enggak tetap aja lipat tangan? Terimalah berkat. Kan enggak. Bukalah kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tujuannya adalah apa? Tuhan, aku mohon, beri aku berkat Tuhan. Aku minta berkat Tuhan. Ini tangan yang ini nih, waktu kita begini, moro-moro, toeng, koyok, kok Tuhan ngasih ya? Begitu Tuhan ngasih, kita langsung ngelirik, udah dapet. Yang kita minta udah dapet. Waktu udah dapet kita langsung genggam. Masalahnya apa? Sebelah kita juga kepengen sih yang kayak begini. Orang-orang di depan kita, di belakang kita juga kepengen yang begini. Daripada diambil sama orang yang ada di sekeliling kita, lebih baik kita set. Lebok no kantong set. Lah Tuhan mau berkati lagi. Tadi dia lihat tangannya banyak banget yang kayak begini. Waktu Tuhan lagi ngambil mau berkati lagi, Tuhan nyari mana tangannya wis gak ono kabeh ki lho, tangannya semua sudah ada di sak ki lho. Terus ya opo caranya Tuhan berkati kita lagi? Iso ora? Gak isa. Tuhan mau apa yang kita minta dari Tuhan dengan tangan terbuka. Kita menerimanya Tuhan juga dengan tangan yang terbuka. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengatur ini harus didistribusikan kepada siapa. Jadilah orang yang murah hati. Karena apapun karunia,
kepercayaan apapun yang Tuhan berikan buat kita untuk satu tujuan, supaya kita jadi berkat buat orang lain. Amin. Ya. Dan yang kedua, pada waktu ini tipis nih, tipis bedanya. Waktu kita menjadi orang yang murah hati, bisa jadi di dalam diri kita ngomong, for you to remember, betul? Just for you, buat kamu, tapi inget loh ya. Ingat loh ya, kamu tak kasih kamu utang loh ya mbak aku ya. Ingat loh ya, hari ini aku udah berjasa buat kamu. Dilupakan jasa-jasaku. Ngasih tapi diliput. Ngasih tapi diviralkan. Ngasih tapi sak dunia tahu semua. Gak rela sebetulnya nih. Gak rela. Dan dia mau katakan, nih loh, aku ya. Kok bisa kamu gini? Esther gitu loh. Kadang-kadang saya ingat pada waktu tahun 92. Pertama kali saya pegang mic dan saya berkhotbah. Dredek ya orang. Itu namanya puji-pujian tuh saya di sini kayak wis sakit perut padahal ya wis ke belakang, tapi rasanya perut aduh Tuhan, rasanya aduh ya apa Tuhan, aku mesti khotbah, aduh ngomong gitu apa, ngomong nih udah disiapin padahal waktu di apa rumah tuh udah disiapin semua, sampai di sini koyok ngeblank, koyok rontok semuanya. Dalam hati, darah Yesus, Tuhan tolong saya. Kemudian pelan-pelan, wis disiapno, rasanya ini gak cukup setengah jam. Tiba 15 menit wis mari saudara kita akan tutup dalam doa. Wes besok lagi tambah lagi doanya, Tuhan tolong saya. Waktu sudah berhasil, lama-lama udah menjadi lebih pinter lagi. Tuhan mau lihat loh, apakah pada waktu kita selesai melakukan semua itu, kita menyerahkan segala kemuliaan bagi Tuhan, atau kita mencuri kemuliaan Allah. Petrus di depan teman-temannya, apa yang dilakukan? Dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Di depan teman-temannya. Siapa yang manggil teman-temannya untuk datang? Itu Petrus. Mestinya yang dieluk-elukan tuh Petrus. Wah Petrus, kamu memang ini, kamu memang top markot top, kamu memang hebring, kamu memang luar biasa. Wes kamu tuh sahabatku yang luar biasa, wes gak ono lah yang kayak kamu tuh memang ciamik. Petrus gak mau lo ambil kemuliaan itu. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus dan dia mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku. Tuhan, perhatiin yang tadi. Pada waktu Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, ayo bawa jala-jala kamu. Apa yang dikatakan oleh Simon? Guru. Sepanjang malam guru. Matanya Petrus masih ngelihat Yesus itu sebagai sosok guru. Tapi pada waktu dia mendapatkan ikan sebegitu banyak, dia tidak lagi memanggil Yesus dengan sebutan guru, tapi dengan sebutan Tuhan. Berapa banyak orang yang waktu mendapatkan keberhasilan, justru dia yang naik, dan Tuhan yang turun. Dia yang tepuk dada. Aku gitu loh. Membanggakan diri, aku. Simon enggak. Semakin dia berhasil, semakin dia memandang Yesus bukan sebagai guru, tapi justru semakin Tuhan. Betul lagu anak-anak yang mengatakan, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Betul? Yuk, Tuhan gak suka mengangkat kita yang kalau ujung-ujungnya kita mencuri kemuliaan Tuhan.
Mari kita mau jadi orang yang bukan cuma murah hati, tetapi juga rendah hati. Lihat Daud, tidak ada raja yang sehebat Daud before and after. Nggak ada. Tapi Daud ngomong apa? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Betul? Ini sedang menunjukkan apa? Aku nih siapa sih? Dia tuh role raja yang luar biasa. Tapi dia sedang mengatakan, aku nih siapa sih Tuhan? Abraham mengatakan apa? Abraham kurang hebat apa? Waduh, orang-orang tuh pada takut sama Abraham. Kekayaannya, kekuasaannya luar biasa. Tapi Abraham ngomong apa? Aku ini cuma debu. Ini loh orang-orang yang begini justru orang-orang yang akan diangkat Tuhan. Orang-orang yang rendah hati gini yang akan diangkat oleh Tuhan. Kalau kita lihat Paulus, siapa yang pelayanannya sudah seperti kayak Paulus tuh, saya wis gak ono seujung-ujungnya Paulus. Paulus itu ngalamin sembarang kalir. Tapi Paulus ngomong apa? Aku ini adalah orang yang paling berdosa di antara orang berdosa. Sementara berapa banyak orang yang belum jadi apa-apa aja udah gini. Aduh sorry ya lu gak level ya sama gue ya. Oh, belum berbahasa roh ya, aku udah berbahasa roh. Belum pelayanan ya, aduh aku udah pelayanan dari zaman ini belum ada, aku udah pelayanan. Gak tahu ini ya. Aduh Tuhan lagi nyari orang-orang yang rendah hati, oke? Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang Tuhan akan angkat. Karena apa dia tahu? Semakin dia angkat orang itu, semakin orang itu akan memandang Tuhannya. Tuhan yang lebih, and lebih, and lebih, and lebih, and lebih lagi. Amin. Terakhir. Pada waktu begitu, si Petrus bisa aja ngomong gini, haleluya, puji Tuhan, ikut Tuhan Yesus. Musim duren gak musim duren, ada duren. Musim rambutan gak ada rambutan, ada rambutan. Musim ikan gak ada ikan. Kalau begini aku bisa jadi orang kaya. Kan pikirannya begitu, betul gak? Lah kok ndilalah. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini yang terakhir. Baru rasanya haleluya, puji Tuhan, praise the Lord, Tuhan luar biasa. Lah kok Tuhan bilang ini, Mon tinggalkan jala-jalamu. Lah nek aku tinggalin jala-jala terus aku jadi apa? Lah wong aku kepinteranku tuh cuma nelayan. Lah kalau jalannya ditinggal, aku nih loh bukan sapa-sapa. Terus gimana aku makan? Terus ya apa aku hidup? Gimana aku ngidupin istriku, anakku ya apa? Itu kan sesuatu yang logis. Dan Tuhan katakan jangan takut. Tuhan katakan jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ini sedang berbicara apa? Yesus sedang mau melihat responnya terhadap kehidupan yang beriman. Berani melangkah apa enggak berani melangkah? Ayo, sekarang kamu pikir kamu bisa menggantungkan kehidupanmu, bisa nyender hidupmu dengan jalamu? Kamu pikir wes amanlah jiwaku, tenanglah hidupku karena ke depan masa depanku cerah luar biasa. Tek. Tahu-tahu lepas. Ayo, sekarang kamu mau beriman enggak mbak aku? Padahal Yesus pernah ngomong apa? Serigala ada lubangnya. Burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Emang waktu itu Yesus punya kantor? Emang waktu itu Yesus punya uang banyak? Emang waktu itu Yesus tuh punya rumah yang megah?
Nggak punya. Lawang semua punya tempat. Yesus bilang, aku mau nyender kepalaku, gak ono kok tempat. Sekarang Yesus bilang, yuk jadi stafku. Nek gak punya iman, gak mungkin. Ya apa masa depanku? Ya apa hidupku? Tuhan bilang, yuk berani melangkah gak? Berani melangkah gak? Ternyata Simon berani melangkah. Dia lepaskan semua itu. Dan setelah itu dia menjadi penjala manusia. Dan dia berhasil. Karena apa? Dia gak mudah menyerah terhadap setiap tantangan yang ada. Hidupnya Petrus susah besar. Selama dia menjadi penjala manusia. Dia banyak kekurangan. Dia banyak masuk penjara. Tapi dia gak mudah menyerah. Ada banyak hal. Petrus itu, waduh luar biasa. Seperti tadi ya, senior pastor mengatakan apa? Waktu Petrus jalan, shadow-nya aja, bayangannya aja bisa nyembuhin. Karena apa? Petrus tuh belajar terhadap otoritas Allah. Sekalipun gak logis tapi dia taat. Dan Petrus menjadi orang yang murah hati dan rendah hati. Sehingga aman Tuhan naruh apapun kepada Petrus. Karena dia tahu Petrus mesti bagi ke orang lain. Dan mesti kemuliaan Tuhan dikedepankan. Dan yang terakhir, Petrus gak genggam apapun di dunia ini. Yang dia genggam cuman apa? Imannya kepada Tuhan. Amin. Kalau kita mau pergi ke level yang lebih lagi, kita mau setia kepada apa yang saat ini ada pada kita. Jangan menyerah, taat, murah hati, rendah hati, dan yuk terus berjalan di dalam iman. Jangan puas hanya jadi orang percaya. Jangan puas. Kita mesti masuk ke level yang berikut, yaitu apa? Kita jadi orang yang bisa dipercaya. Jangan puas cuma jadi orang yang bisa dipercaya. Kita mau jadi orang kepercayaannya Tuhan. Tundukkan kepala.